Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Wacana mengejutkan terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Belakangan Anies diisukan akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Padahal berkembang sebelumnya pemirsa, Anies akan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Bagaimana cerita sesungguhnya di balik mencuatnya duet Anies Caimin di Pilpres 2024? Apakah peta dukungan terhadap Anies Baswedan akan berubah? Sudah bersama kami pada kesempatan malam hari ini anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said. Mas Dirman, selamat malam. Selamat malam Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dirman, bersama-sama soal dinamika politik terkini kita sudah simak bersama tadi sore ya, bagaimana pernyataan yang diberikan oleh figur Susilo Bambang Yudhoyono, respon yang dia sampaikan begitu. Apa tanggapan Anda soal banyak poin yang disampaikan oleh Pak SBY tadi, Mas Dirman? Terima kasih. Jadi tentu kita Halo. Saya udah di Pulau Gadung, cuma tinggal jalan kaki dikit. Baik. Jalan ketutup. Mas Dirman, silakan dilanjut. Iya, jadi tentu saja kita menyimak dengan takzim yang disampaikan Pak Presiden SBY karena beliau adalah negarawan dan banyak sekali wisdom yang disampaikan melalui pernyataan tadi. Kami pada waktunya barangkali Pak Anies juga akan menyampaikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi beberapa hal ingin saya klarifikasi bahwa sebetulnya memang beberapa hari sebelum peristiwa informasi mengenai bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan itu, koalisi sudah rapat dan menjelaskan situasi sebenarnya, yaitu ada gap, ada pandangan yang berbeda seperti kami sampaikan dalam rilis itu. Terjadi pandangan yang berbeda antara yang dikehendaki oleh beberapa teman koalisi yang ingin deklarasi segera dan dari pihak Nasdem yang memang meminta waktu. Sambil saya jelaskan bahwa Pak Surya memang memiliki satu opsi, mempertimbangkan opsi lain apabila memang ada opsi yang lebih baik secara keseluruhan. Dan itu sudah disampaikan terus terang dalam rapat terakhir pada hari Selasa sore. Jadi kalau terjadi perubahan di berbagai titik itu sebenarnya sesuatu yang memang tidak secara etik itu tidak masalah karena itu sudah dikemukakan. Nah, perihal arahnya kemana itu tentu saja Pak Anies tidak punya kewenangan karena yang melakukan tindakan-tindakan politik adalah partai politik di mana Pak Anies dicalonkan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam rilis juga disebutkan bahwa seolah-olah Pak Anies itu tidak memberi kabar langsung kepada pimpinan partai-partai. Yang sebenarnya terjadi adalah sejak Rabu dini hari, saya ditugasi untuk segera membuka pintu untuk menjelaskan situasi dan juga supaya mengatur waktu pertemuan antara Pak Anies Baswedan dengan pimpinan partai politik. Nah, dengan PKS terjadi komunikasi langsung karena memang saya tugasnya hanya menyampaikan informasi awal sambil mengatur pertemuan. Nah, dengan bapak-bapak dari Demokrat kebetulan belum terjadi pertemuan itu. Jadi sebetulnya niat Pak Anies untuk menyampaikan itu sejak Rabu dini hari sudah disampaikan pada saya dan disampaikan pada teman-teman Demokrat juga, tetapi memang belum sempat bertemu. Jadi sekarang suasana memang sangat dinamis, kita tahu, dan kita terus berupaya agar seluruh koalisi ini terjaga keutuhannya dan kedatangan PKB itu tentu saja sampai hari ini belum resmi karena memang belum ada pengumuman resmi, tapi tentu seperti juga semangat Piagam, memang Pak Anies diberi juga tugas untuk terus berkomunikasi dengan pihak manapun. Dan dalam hal ini yang berkomunikasi dengan PKB adalah Pak Surya Paloh. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Mas Dirman, selain viral terkait dengan bagaimana dinamika politik terbaru, yang viral juga ini soal surat
Mas Anies ke Mas AHY tertanggal 25 Agustus yang dimaknai meminta AHY menjadi pendamping ya kalau dari kata-katanya dan sudah dibalas oleh Mas AHY, Mas Dirman. Artinya apakah Mas Anies ini sebetulnya sudah bulat memutuskan AHY sebagai wakilnya atau masih menjadi bahan pertimbangan kuat saja sebetulnya? Sebetulnya sejak sebelum beliau naik haji pada bulan Juni sudah disampaikan keputusan itu kepada semua pihak, termasuk kepada yang bersangkutan dan juga termasuk kepada Pak Surya Paloh. Tapi responnya bermacam-macam. Ada yang menerima secara langsung, kemudian Pak Surya mengatakan baik saya pikirkan gitu ya. Nah, mengenai surat itu adalah satu proses yang menurut saya sangat baik lah, bahwa ada dokumentasi yang disampaikan dan itu memang sesuai dengan kesepakatan antara teman-teman Demokrat dengan kami di timnya Pak Anies, dan itu sifatnya personal note ya, nota pribadi kepada Mas AHY dan sudah dibalas. Saya melihat dua-duanya dokumen yang positif karena kata-katanya baik, begitupun balasan dari Mas AHY. Tapi itu kemarin tuh memang dibuat sebagai catatan pribadi atau personal notes yang akan disimpan sebagai memori, dan pada waktunya apabila berjalan lancar maka akan didokumentasikan dengan baik. Jadi betul ada surat begitu dan itu menunjukkan bahwa Pak Anies memang sudah betul-betul memutuskan, sudah betul-betul memilih sesuai dengan kriteria, sesuai dengan apa-apa yang menjadi wacana selama ini. Dan pun keputusannya atau pilihannya sudah disampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik termasuk kepada Pak AHY. Tetapi sekali lagi per Selasa sore hari disimpulkan bahwa gap itu tidak mungkin didekatkan karena yang satu mengatakan tunda dulu sampai keadaan yang baik dan sambil memberi opsi-opsi lain, yang lain mengatakan ingin segera. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan pada publik bahwa keduanya sudah saya sampaikan kepada posisi kedua pandangan sudah disampaikan dalam forum, yaitu begini. Dari teman-teman Demokrat memberikan satu signal atau semacam warning apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, maka memang beliau-beliau berpikir opsi lain. Itu saya sampaikan pada Pak Surya Paloh juga. Begitupun Pak Surya Paloh saya sampaikan pesannya, saya sampaikan bahwa Pak Surya belum bisa memutuskan, belum bisa mendeklarasikan, bahkan memberi opsi nanti kalau ada opsi yang lebih baik bagi semuanya akan kita sampaikan. Jadi dan ketika itu kita mengatakan pada seluruh partai semuanya bersepakat, baiklah masing-masing merenung, mendigest dan masing-masing boleh punya opsi lain yang memang paling memberi manfaat bagi partai masing-masing. Dengan harapan, dengan satu frame bahwa kita terus berusaha untuk menjaga berjalannya koalisi ini. Jadi secara proses sebetulnya proses yang normal saja, tetapi mungkin ada miskomunikasi di mana seharusnya terjadi pertemuan lebih cepat setelah dipanggilnya Pak Anies oleh Pak Surya, tapi komunikasi dengan PKS berjalan baik, tapi komunikasi dengan Demokrat kelihatannya ada hambatan. Itu yang saya bisa jelaskan. Kebetulan saya ini kan namanya disebut-sebut dalam rilis dan juga oleh forum tadi, jadi saya ingin jelaskan bahwa bukan Pak Anies menyuruh atau memerintahkan Sudirman Said menyampaikan berita sepenting ini, bukan, tapi saya ditugasi menyampaikan info umum sambil mengatur pertemuan. Dan pertemuan itu dengan PKS berjalan terjadi di dua level, di Majelis Syuro dan DPP, tetapi dengan teman-teman Demokrat belum terjadi. Sampai sore hari tadi, Pak Anies masih terus berusaha, baik lewat WA, menelpon langsung, lewat titip pesan kepada teman-teman di sekitar Pak Ketua Umum, Mas AHY, tapi sampai sore ini, sampai malam ini belum terjadi pertemuan. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Mas Dirman, tapi Anda sendiri sempat berkomunikasi tidak, baik itu dengan Pak SBY atau dengan Mas AHY soal setelah muncul dinamika yang menghangat ini? Bukan posisi saya berkomunikasi dengan beliau-beliau, tentu saja posisinya Pak Anies, karena itu tugas saya adalah melalui penghubungnya teman-teman Demokrat menyampaikan pesan bahwa Pak Anies ingin bertemu, baik bertemu dengan Mas AHY maupun pada waktunya bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi, karena memang harusnya begitu dan sayang saja pertemuan itu tidak terjadi. Oke, Mas Dirman, kalau saya melihat dari timelinenya, tanggal 30 Agustus, Anda seharusnya dijadwalkan menghadiri peluncuran Anies App.
tetapi tiba-tiba Anda tidak hadir karena pada saat itu Anda langsung bilang ini ada rapat good news. Ini good news apa sebetulnya? Mas Dirman, mungkin bisa Anda sampaikan juga di saya forum tidak ini. pernah mengatakan begitu, bahkan saya tidak tahu yang bicara itu siapa. Saya hanya memang mengatakan pada staf di sekretariat, saya mohon maaf tidak bisa hadir karena ada rapat yang harus saya hadiri, rapat penting begitu ya. Dan saya pada waktu itu berada di DPP PKS karena sedang mengatur pertemuan antara Pak Anies dengan DPP PKS. Oke. Itu sesuatu yang karena kegentingan ini maka memang tidak mungkin saya mengerjakan hal lain kecuali fokus pada bagaimana cara informasi ini sampai kepada masing-masing partai politik. Mas Sekedar Dirman, diketahui sebetulnya, ya. kalau saya boleh klarifikasi, keputusan Pak Surya itu disampaikan pada Pak Anies sebagai bahan supaya Pak Anies dan bahkan Pak Surya sendiri siap berkomunikasi dengan dua partai lainnya. Jadi kalau dikatakan bahwa seolah-olah ditinggal begitu saja, menurut saya itu agak berlebihan ya. Dan karena memang intensinya adalah setelah terjadi kesepakatan, pada ketika itu juga ingin berkomunikasi dengan kedua partai yang lain. Saya didatangi oleh Pak Anies di rumah saya pada tengah malam bahkan menjelang dini hari dan kita diskusi sampai jam 1 pagi. Ketika Baik, itu Mas kita Dirman, berusaha berarti terus kata-kata dipaksa menerima keputusan yang ditulis oleh Partai Demokrat ini tidak benar menurut Anda? menurut saya dalam urusan ini tidak mungkin ya ada pihak yang memaksakan keputusan ya. Yang terjadi itu kan Pak Surya Paloh melakukan tindakan-tindakan politiknya. Karena itu Selasa sore sudah memang kita mengatakan masing-masing partai bebas bergerak, bebas bersikap begitu ya. Kemudian ketika keputusan disampaikan, kan Anies boleh menerima boleh tidak. Partai lain juga boleh menerima boleh tidak. Jadi tidak ada hal yang memaksakan. Bahwa kami sangat simpati, sangat empati, sangat memahami respon dari Partai Demokrat karena memang sudah mengusulkan Mas Ahaye dan sudah jauh prosesnya itu kita akui. Itu sesuatu yang ingin segera dibicarakan oleh Mas Anies dengan Mas Ahaye dan sayangnya komunikasi tidak terjadi sehingga terkeburu proses yang terjadi adalah semacam proses di dalam internal Partai Demokrat yang begitu rupa dan muncul ekspresi yang menunjukkan kecewaan dan sebagainya itu kita maklumi sebenarnya. Tapi sebetulnya tidak ada intensi sama sekali untuk apakah namanya meninggalkan, apakah namanya ditelikung dan itu menurut saya kata-kata yang tajam dan rasanya tidak ada niat sama sekali. Baik. Kemudian begitupun soal memaksakan kehendak, saya kira tiap partai punya pilihan gitu ya terhadap apapun yang diputuskan termasuk berkoalisi. Tapi kami sampai hari ini tetap menyampaikan pesan-pesan lewat berbagai jalur bahwa kita ingin menjaga keutuhan koalisi ini sampai berjalan bersama-sama. Itu Mas Dirman, di yang tengah bisa dengan respon Partai Demokrat yang sudah kita dengarkan terakhir sore hari ini begitu ya, apakah yang Anda tahu apakah Mas Anies Baswedan ini masih terus berupaya untuk mencoba berkomunikasi dengan Mas Ahaye? Sepengetahuan saya sejak pagi sudah mengirim WA langsung, kemudian berusaha terus-menerus menanyakan kapan dapat waktu lewat berbagai jalur, bahkan pukul 15 tadi juga beliau mencoba menelpon 15.30, tapi kelihatannya belum juga tersambung. Jadi usaha kerasnya sebetulnya ada dan tidak ada intensi untuk meninggalkan sama sekali, tapi memang barangkali waktunya belum berjodoh dan karena itu terjadi suatu suasana yang memang akhirnya membuat tidak nyaman. Tapi itulah yang terjadi dan kami tetap punya pandangan, punya respek sangat penuh kepada teman-teman Partai Demokrat, kepada pimpinan, kepada anggota tim 8 juga dan terus menyampaikan pesan bahwa kami ingin terus bersama-sama karena chemistry di antara yang berlapan sudah terbentuk dan kami saya tadi bersyukur karena di dalam siaran rapat majelis tinggi masih terbuka kemungkinan karena beliau-beliau mengatakan tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa. Siapa tahu Tuhan memberi jalan bahwa memang kita bisa terus bersama-sama. Tentu dalam setting yang berbeda, tetapi rasanya jiwa kenegarawanan Pak SBY, Mas Ahaye dan semua teman-teman Demokrat akan tergugah karena yang ingin kita tuju adalah tujuan lebih besar daripada
yang selama ini kita perjuangkan sama-sama. Baik, Mas Dirman, bagaimana terkait dengan kunjungan Mas Anies ke Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu yang mengunjungi Ponpes Tebu Ireng, kemudian ziarah ke makam para pendiri Nahdlatul Ulama sampai dengan bertemu dengan ibunda dari Muhaimin Iskandar. Apakah menurut Anda ini berkorelasi dengan situasi terkini, Mas Dirman? Ya, ini juga saya terima kasih ditanyakan karena ada kaitannya dengan soal pertemuan tadi. Jadi acara ini sudah dirancang berbulan-bulan yang lalu. Itu adalah acara pertemuan para nyai se-Jawa Timur dengan Pak Anies dan Ibu Ferry. Nah, karena perkembangan terakhir, maka Pak Anies memutuskan untuk tidak berangkat ke Jombang hari Rabu sebetulnya. Karena ingin fokus pada berkomunikasi dengan partai-partai. Tetapi karena sampai dengan Kamis subuh belum ada juga kabar, maka beliau memutuskan sudah saya berangkat dulu ke Jombang, nanti segera pulang gitu. Dan kita tahu pulangnya sore ini karena kita juga kita mengerti sejumlah nyai sudah berkumpul dan tidak enak kalau sampai Pak Anies tidak hadir sama sekali. Jadi berusaha walaupun sebentar. Jadi pertemuan dengan apakah ibunya Caimin itu bukan sesuatu yang dikaitkan sama peristiwa terakhir, tapi betul-betul sudah dirancang lama. Kebetulan saja karena Caimin lagi jadi sorotan, maka pertemuan dengan ibunda itu menjadi perhatian. Padahal sebetulnya sih biasa saja. Di sana juga ketemu dengan ibundanya Gus Ipang gitu ya, ibundanya sejumlah tokoh, jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ini juga memberikan satu bukti bahwa pada hari Rabu seharian itu sebetulnya Pak Anies menunggu waktu ingin bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat, sampai-sampai membatalkan acara yang harus ke Jombang itu. Demikian, Mas. Oke, berarti di Jombang ini tidak ada sama sekali tidak ada muatan politiknya, muatan tendensi politiknya, murni silaturahmi ya, Mas Dirman? Ya sekarang kemanapun Pak Anies pasti kan dikaitkan sama atau dipersepsikan sebagai agenda politik. Tapi ini memang silaturahmi yang sudah lama dirancang dan tidak ada kaitannya dengan perkembangan terakhir berkaitan sama PKB dan lain-lain. Jadi sesuatu yang sudah direncanakan lama. Oke, baik. Mas Dirman, terakhir pertanyaan saya untuk Anda di kesempatan malam hari ini, bagaimana kemudian kalau Anda ditanya soal kesolidan koalisi perubahan untuk persatuan ini, dan juga bagaimana menjamin sosok Anies Baswedan ini tetap sebagai calon presiden untuk pemilu 2024? Secara spirit, saya merasa bahwa koalisi ini punya fondasi yang baik ya. Ada dinamika dari waktu ke waktu. Begitupun tadi Pak Presiden SBY sudah menyampaikan Demokrat juga ditawari bermacam-macam segala macam. Semua partai juga malangnya demikian. Spiritnya tetap terjaga. Sekarang kita sedang mengalami tantangan bagaimana dengan kehadiran mitra baru PKP itu semuanya bisa bersama-sama. Tetapi kami menghormati ekspresi-ekspresi kekecewaan karena wajar kecewa begitu ya. Dan kalau ada ucapan-ucapan yang sifatnya agak strong, agak kuat itu kami memaknainya sebagai itu kecintaan kader Demokrat pada para pemimpinnya. Itu kita maklumi sepenuhnya. Tapi insya Allah setelah keadaan agak mereda, tadi Pak Presiden SBY mengatakan jangan menyikapi sesuatu ketika dalam emosi tinggi. Siapa tahu setelah emosinya agak turun kita bisa melihat dengan jernih apa yang sebenarnya terjadi. Dan barangkali disitulah kita bisa kembali berunding, duduk. Tetapi apapun kami bersepakat di antara tim 8 persahabatan persaudaraan setahun ini sesuatu yang sangat bernilai, terutama dari segi visi, dari segi values, moral dan sebagainya itu akan kita jaga. Dan insya Allah persahabatan kami dengan teman-teman Demokrat tetap terjaga apapun pilihan politik ke depan. Dan saya sih berpandangan begini, politik itu adalah domain publik ya. Kita berpolitik untuk melayani masyarakat. Jadi nothing personal. Keputusan apapun adalah keputusan untuk kepentingan publik. Karena itu bila ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali akan baik kalau menjadi sikap bukan menjadi sikap personal, tapi sikap sesuatu yang memang harus dihadapi dengan kedinginan, dengan kesabaran, dan insya Allah semua pihak akan melihat pada waktunya situasi yang sesuai bagaimana. Baik. Demikian, Mas.
Baik, terima kasih anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said sudah berbagi informasi di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam, Mas Dirman. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.